Siang Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Batu Bulan, Om Swastiastu. Terima kasih atas kehadiran hari ini untuk mendengarkan pengimbasan dari tugas tiang di CGP, yaitu aksi nyata pada modul 1.4 pengimbasan budaya positif di sekolah. Nah, tadi sudah banyak disampaikan oleh Bu Dewayu, karena tiang di sini bagi tugas untuk menyampaikan materi. Nah, materi yang sudah disampaikan tadi yaitu tentang perubahan paradigma pembelajaran, disiplin positif, dan motivasi perilaku manusia. Nah, mungkin dari pemaparan tadi ada sedikit perubahan nanti yang harapkan dari pemikiran atau cara pandang kita terhadap pendidikan ke depannya supaya lebih baik lagi. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang 2.4, yaitu kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya ada 5 ya. Yang pertama itu kebutuhan akan bertahan hidup. Terus yang kedua itu adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Terus yang ketiga adalah kebutuhan akan penguasaan. Yang keempat adalah kebutuhan akan kebebasan. Terus yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah, ini di masing-masing orang, baik dari kecil maupun dewasa ini, semua memiliki 5 dasar kebutuhan ini. Bapak Ibu bayangkan, pikirkan, pasti semua perlu memenuhi kebutuhan dasar ini untuk bertahan hidup. Nah, yang bahas yang pertama itu tentang kebutuhan dasar akan bertahan hidup. Nah, kebutuhan dasar akan bertahan hidup di sini adalah kebutuhan dasar yang secara fisiologis, ya, untuk mempertahankan diri supaya tetap hidup. Apakah itu perlu makan, perlu rumah, ya, perlu akan kesehatan, keamanan. Nah, itu penting sekali. Anak-anak pun di sekolah pun seperti itu. Kalau kita ajar anak-anak di sekolah, kalau mereka merasa lapar, nggak enak badan, mereka sakit, materi apapun yang diajarkan pasti tidak akan masuk ke otaknya. Begitu juga orang dewasa akan sama seperti itu. Itu adalah salah satu kebutuhan dasar kita yang harus dipenuhi terlebih dahulu, baru bisa kita lanjutkan dengan pemberian materi yang lainnya. Terus yang kedua itu adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk terhubung dengan orang lain seperti teman, pasangan, teman kerja, binatang peliharaan, kelompok, dimanapun tergabung. Nah, anak-anak juga seperti itu. Perlu perhatian, kasih sayang, ya, sering diperhatikan, mereka akan lebih senang. Ya, kita peduli kepada mereka, mereka juga akan peduli kepada kita. Kita saling menyayangi, saling menghormati, seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan. Nah, kebutuhan akan penguasaan di sini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati, meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Nah, anak-anak pun juga seperti itu. Mereka pasti ingin berkuasa di kelasnya, terutama anak-anak yang nakal. Mereka ingin diakui, ya, mereka ingin terlihat supaya orang lain itu memperhatikan mereka. Kadang anak-anak yang nakal itu kita cap jelek, kan? Nah, tapi kalau kita tanya lagi alasan mereka melakukan hal itu kan pasti berbeda. Mereka ingin diakui biasanya, supaya nggak salah persepsi nanti menjudge orang itu langsung bahwa ini tipe anak nakal. Itu sangat dilarang. Kita harus cari tahu dulu alasan kenapa anak-anak melakukan hal itu. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar yang keempat itu adalah kebutuhan dasar akan kebebasan. Nah, kebutuhan dasar akan kebebasan di sini yaitu kebutuhan akan mandiri, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang.
Nah, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan di sini perlu banyak mencoba, bergerak, ingin bebas, ya tidak terpengaruh oleh orang lain. Mereka ingin senang-senang sendiri, bebas, tidak ada kontrol. Mereka yang sendiri bisa mengontrol dirinya, gitu. Terus yang selanjutnya adalah yang terakhir itu adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah, anak-anak dengan kebutuhan kesenangan biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka kan suka bermain, bergembira. Itu adalah dasar dari anak-anak. Kalau kita juga bisa merencanakan pembelajaran yang menyenangkan, yang disertai bermain, anak-anak akan suka pastinya. Pembelajaran apapun akan masuk pasti ke otaknya. Dan akan diingat lama oleh anak-anak. Karena sesuai dengan karakteristik anak-anak itu adalah sukanya bermain. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita ketahui supaya kita bisa melakukan tindakan yang benar kepada anak-anak didik kita di kelas. Nah, coba perhatikan kasus yang ada di depan. Bapak Ibu silakan amati kasusnya, pahami. Nah, nanti kita coba berikan solusi terhadap kasus tersebut. Nah, kasusnya itu adalah Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, mungkin nanti siapa tahu atau sudah ada anak yang mengalami atau Bapak Ibu sudah pernah mengalami kasus seperti ini, mungkin bisa memberikan solusi. Nah, seperti apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi situasi seperti ini? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Ya, silakan berdua. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Arya. Dari kasus itu, sepertinya kasus itu pasti pernah dirasakan oleh setiap guru tanpa disadari juga terkadang kan, atau tidak kita ketahui mungkin terjadi di dalam kelas kita, karena kita namanya juga manusia biasa, tidak mengetahui semua permasalahan yang ada di dalam kelas kita, tapi sebaiknya sih semuanya diketahui gitu ya. Lalu bagaimana cara menghadapi situasi seperti Ibu Ambar? Mungkin terlebih dahulu harus mencari tahu permasalahan itu. Doni kenapa sering meminta bekal makan siang dengan yang lain? Apa alasannya? Nah, itu mencari tahu lebih dalam dengan hati ke hati, mungkin membicarakan dengan Doni apa yang membuat dia meminta ke orang lain. Apakah mungkin dia tidak terpenuhi kebutuhan dari kelima kebutuhan yang sudah tadi dipaparkan. Mungkin salah satunya kebutuhan bertahan hidup, apakah itu belum terpenuhi atau sudah tetapi tetap melakukan, atau seperti apa? Nah, itu harus didalami lebih dalam lagi. Terima kasih. Nah, ya, terima kasih Bu Wahyu. Tadi sudah disampaikan kita harus mencari alasan atau akar dari permasalahan yang dilakukan Doni. Nah, dari teman yang lain ada tanggapan yang berbeda ya? Apakah kira-kira semua sama seperti itu? Cara mengatasi kalau misalkan ada permasalahan seperti ini? Atau langsung mengejudge, memberikan hukuman? Nah, itu yang tindakan yang salah. Ya, kita harus mencari tahu dulu alasan kenapa orang melakukan itu. Pasti setiap tindakan itu ada tujuannya, ada alasan tertentu. Nah, alasan pertama misalkan Doni ingin bertahan hidup. Nah, mungkin saja Doni tidak dikasih bekal oleh orang tuanya di rumah. Doni merasa kelaparan. Ya, dia tidak punya uang, jadinya dia merampas atau memaksa makanan yang milik orang lain atau temannya.
Nah, saya pernah mengalami kasus seperti itu juga. Di kelas nih, di kelas anak tidak mau belajar, katanya sakit perut. Saya tanya, kenapa sakit perut? Udah makan? Ya belum. Terus kenapa nggak makan? Nggak punya uang, nggak dikasih bekal. Ya saya kasih uang, setelah itu makan, ya biasa lagi belajar. Oh, mungkin itu salah satu alasan anak-anak yang harus dipenuhi juga ya, alasan kenapa melakukan tindakan itu. Mungkin salah satu kebutuhan dasarnya belum terpenuhi seperti itu. Terus yang kedua, bisa saja dalam kasus Doni itu bahwa untuk alasan mengambil bekal temannya itu karena dia merasa senang temannya memperhatikan dia. Kebutuhan akan kesenangan. Ya, mungkin diambil, teman yang lain itu memperhatikan, mereka senang melihat temannya memperhatikan dia. Nah, mungkin itu yang kedua. Terus yang ketiga itu adalah jawaban Doni, alasan Doni itu dia merasa hebat karena temannya menjadi takut dia menuruti keinginannya. Nah, mungkin di sini kebutuhan akan kekuasaan. Ya, mereka Doni mengambil makanan milik temannya, mungkin temannya itu merasa takut sama dia. Dia ingin berkuasa. Saya itu paling berani di sini, seperti itu. Nah, yang keempat itu mungkin jawaban Doni yaitu merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya. Ya, kalau misalkan itu alasan Doni, berarti Doni pengen merasakan kebebasan, merasakan beraneka ragam makanan milik temannya, supaya tidak monoton makan mie saja. Makan kan bosan kadang-kadang. Ya, mungkin Doni ingin merasakan makanan yang lain yang dimiliki oleh temannya. Terus yang terakhir itu Doni menjawab yang melakukannya karena iseng saja. Nah, yang menikmati ekspresi wajahnya, nah ini mungkin kebutuhan akan kesenangan saja. Ya, mungkin Doni melihat ekspresi wajah temannya itu lucu, senang, main-main, ya iseng jadinya. Kan banyak anak-anak sekarang tuh iseng mengganggu temannya. Tapi dari kisahnya itu mereka bangga, mereka sudah dapat melakukan itu. Nah, jadi ini juga harus kita ketahui semua sebagai pendidik, terutama di kelas. Kita harus mengetahui 5 kebutuhan dasar ini supaya nanti apapun kasus yang ada di kelas kita harus cari tahu dulu alasan kenapa mereka melakukan hal itu. Setelah itu baru kita bisa memberikan tindak lanjut yang lebih baik supaya tidak nanti ujung-ujungnya menjudge atau menyalahkan anak. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk di materi tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya itu adalah tentang 5 posisi kontrol. Nah, tadi sudah banyak disampaikan juga tentang nilai-nilai kebajikan atau nilai karakter. Nah, disinilah peran guru harus mengetahui juga 5 posisi kontrol yang harus kita terapkan di sekolah. Nah, coba perhatikan 5 posisi kontrol itu. Yang pertama itu sebagai penghukum. Yang kedua itu adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga ada teman. Yang keempat ada pemantau. Yang kelima ada manajer. Nah, yang paling baik dari kelima ini adalah posisi sebagai manajer. Tapi yang sering kita lakukan, mungkin tanpa kita sadari, itu adalah posisi yang pertama atau yang kedua mungkin. Ya, mungkin saja bisa yang ketiga atau yang keempat. Tapi yang pertama sampai ke yang keempat itu seharusnya sekarang itu tidak boleh dilakukan. Karena ada posisi kontrol yang paling baik bisa diterapkan di sekolah itu adalah posisi kontrol manajer. Nah, dari tabel di atas bisa kita lihat kalau posisi penghukum atau pembuat rasa bersalah itu identitasnya gagal. Mereka ingin menghindari hukuman. Mereka berbuat itu hanya ingin menghindari hukuman. Nah, guru berbuat. Nah, biasanya kalau sebagai penghukum itu gurunya itu menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, biasanya berkata, kamu tidak melakukannya ya,
Awas ya, rasakan. Biasanya nadanya itu keras, marah, besar nadanya, menjudge langsung. Nah, hasilnya itu adalah anak biasanya memberontak ya, menyalahkan orang lain dan berbohong kadang-kadang. Karena mereka takut akan dimarahi, akan diberikan hukuman. Mungkin saja mereka akan berbohong jadinya. Dampak dari murid itu dia akan mengulangi kesalahannya. Kenapa mengulangi kesalahan? Karena tidak ada dari dalam dirinya, dia tidak sadar melakukan kesalahan itu. Terus yang kedua itu adalah pembuat merasa bersalah. Nah, biasanya pembuat merasa bersalah di sini biasanya guru berkata, berceramah mengatakan seharusnya ibu kecewa apa yang sudah kamu lakukan. Kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Bagaimana caranya supaya anak yang bersalah itu merasa kecewa atas perlakuannya? Terus dikatain, terus diomongin. Nah, itulah posisi pembuat rasa bersalah. Nah, hasilnya itu adalah menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Nah, anak-anak biasanya melakukan hal seperti itu. Dampak kepada anak itu adalah merasa rendah diri karena terus disalahin. Posisi kontrol yang selanjutnya adalah menjadi teman. Nah, menjadi teman ini biasanya gurunya membuat alasan untuk muridnya. Ya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak tahu, tidak mau ingat ibu? Ingat tidak ibu pernah bantu? Ya. Oh, ingat tidak ibu pernah bantu? Nah, biasanya di sini murid selalu ketergantungan karena selalu dibela sama gurunya. Kesalahannya itu tidak diakui oleh murid karena gurunya yang membela. Gurunya yang terus begini, jadi ketergantungan. Oh, udah ada guru di sini. Nanti kan gurunya yang bantu nanti gitu. Ya, jadi dampaknya adalah lemah, tidak mandiri, dan ketergantungan. Anak akan ketergantungan jadinya. Nah, selanjutnya itu adalah posisi pemantau. Nah, kalau posisi pemantau di sini, yaitu gurunya itu menghitung, mengukur, ya, menggunakan peraturan. Ya, biasanya apa peraturan yang ada di sekolah? Apa yang sudah kamu langgar? Nah, seperti itu. Jadinya murid itu selalu diawasi, diingatkan terus. Nah, dampak pada murid itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Kalau misalkan sudah salah, diberikan sanksi atau hadiah. Atau juga bisa diberikan hukuman yang berat kalau sudah salah. Itu posisi sebagai pemantau. Karena sudah terus diawasi, diingatkan terus tentang peraturan yang sudah disepakati. Nah, yang terakhir itu adalah identitas berhasil itu tentang posisi sebagai manajer. Nah, kalau posisi sebagai manajer, gurunya biasanya mengajukan pertanyaan. Apa yang sudah kita yakini, apa yang sudah kita sepakati. Setelah itu, apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, anak-anak jadinya sadar, ingin memperbaiki kesalahan mereka. Nah, dampak dari anak itu adalah mengevaluasi dirinya sendiri. Bagaimana cara memperbaiki, bagaimana cara bertanggung jawab terhadap tindakan yang sudah dilakukan. Nah, yang paling baik dari kelimanya di sini adalah posisi sebagai manajer. Mungkin Bapak Ibu biasanya ada yang mungkin bisa sebagai teman yang sudah dilakukan di sekolah, ya mungkin ada yang sudah jadi pemantau, ya. Itu yang harus ditinggalkan. Diusahakan Bapak Ibu itu menerapkan posisi kontrol itu sebagai manajer. Nah, supaya lebih paham, dia kasih video ya. Contoh video tentang 5 posisi kontrol yang sudah
dilakukan di kelas. Nah, ini contohnya di SMP apa SMA ya? Naren, Oh iya, di SMA. sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Nah, silakan amati. Apa coba? Ini posisi kontrol yang mana Alasan yang kamu dipakai. apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum dan Nah, itu posisi penghukum yang pertama ya. Kan sudah jelas itu. Nah, gurunya yang lebih dominan tanpa memberikan kesempatan kepada muridnya untuk memberikan alasan kenapa mereka terlambat. Selain itu, langsung diberikan hukuman. Hukumannya juga tidak masuk akal kan? Baru terlambat itu langsung diberikan hukuman 5 kali keliling lapangan. Beda ya hukuman sama konsekuensi. Ya, biasanya itu berbeda sekali. Nah, kita lanjutkan posisi yang kedua itu adalah posisi pembuat merasa bersalah. Masalahnya sama, cuma tindakannya yang berbeda. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang. Sisi pembuat rasa bersalah dirinya. Nah, yang tadi itu pembuat merasa bersalah. Sama juga ya. Memang nadanya agak sedikit lebih rendah, cuman muridnya yang dikecewain, terus dikatain supaya mereka selalu merasa bersalah. Jadinya tidak ada motivasi untuk memperbaiki kesalahan itu, dan juga tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan alasannya juga. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah posisi teman.
Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Di posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya bisa berperilaku baik, namun Nah, ini yang keempat itu tentang posisi kontrol pemantau. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, yang terakhir ini adalah posisi manajernya. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Itu posisi kontrol yang terakhir, yaitu sebagai manajer. Itu yang disarankan sekarang diterapkan untuk mengatasi masalah yang terjadi di sekolah. Kita harus cari tahu dulu alasannya. Nah, setelah itu kita yakini kesepakatan yang sudah kita lakukan di sekolah. Nah, itu menumbuhkan kesadaran dari dalam diri anak-anak supaya bisa bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya. Itu adalah motivasi intrinsik. Nah, sama contohnya, misalkan kenapa orang itu memakai helm saat berkendara? Kira-kira apa jawabannya ya? Demi keselamatan diri sendiri. Selain itu ada alasan yang lain? Mengikuti peraturan pemerintah. Yang mana yang benar, Bu? Antara keduanya itu? Yang Ibu yakini yang mana? Yang pertama, Demi keselamatan diri sendiri. Yang lainnya? Sama juga. Ya, itulah yang terpenting. Kita yakini helm itu gunanya untuk keselamatan diri sendiri, bukan untuk mematuhi aturan. Itu yang harus kita tumbuhkan, motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri. Kalau sudah diyakini itu, otomatis nanti di sekolah itu tidak perlu ada peraturan lagi, karena sudah mereka yakini. Misalkan menggunakan masker, tujuan menggunakan masker itu apa? Bukan untuk mengikuti peraturan pemerintah, yang untuk kesehatan. Itulah nilai kebajikan universal yang kita yakini semua. Tidak hanya golongan tertentu, tidak hanya agama tertentu, tapi semua orang meyakini itu. Nah, itu tantangan kita sebagai pendidik. Bagaimana caranya kita menumbuhkan nilai-nilai kebajikan dari dalam diri anak-anak supaya tumbuh dengan kesadaran sendiri, tanpa ada paksaan, tanpa ada mengikuti aturan. Nah, mungkin agak sulit sedikit nih, karena sekarang inilah prosesnya. Paling tidak kita ubah dulu pola pemikiran kita, pola paradigma pembelajaran yang dulu masih menganut zaman penjajahan. Sekarang kita sudah berubah menjadi merdeka. Nah, sesuai dengan budaya positif yang sudah disampaikan tadi. Nah, dari pertanyaan yang pertama ini kira-kira apa jawabannya ya? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah itu posisi pemantau, posisi penghukum? Kira-kira jawabannya? Pembuat merasa bersalah. Ya, benar. Terus yang kedua, silakan Bapak Ibu pikirkan jawabannya. Kamu tidak pernah belajar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, kira-kira posisi kontrol yang mana yang benar ini? Ya, penghukum. Terus yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ya, posisi kontrol sebagai teman. Terus yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu sebagai pemantau. Terus selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, posisi sebagai manajer. Nah, di sini kan sudah jelas itu pertanyaan yang diajukan biasanya seperti itu. Dan terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum, ya, menjudge ya. Nah, ini kata-kata yang bisa disampaikan kepada anak-anak saat mengatasi permasalahan yang dihadapi. Nanti yang punya kasus juga tentang Mario dan Adi, dia kirimkan di grup B. Karena ini agak panjang dalam bentuk PDF. Silakan Bapak Ibu nanti baca dan pahami
tentang kasusnya Niki. Kira-kira gimana cara mengatasi kasus tersebut? Masalahnya adalah Mario dan Adi main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dika ketika beliau sedang lewat. Nah, dari permasalahan tersebut, pertanyaannya dari 5 posisi kontrol, posisi mana yang dipraktikkan oleh guru? Kira-kira yang mana posisi kontrol yang dipraktikkan? Sebagai manajer, dari mana tahu itu sebagai manajer? Guru itu tidak mengejar sama itu ya. Yang pertama, guru tidak mengejar anaknya. Terus yang kedua, mungkin dari kata-kata yang disampaikan oleh Pak Joko, bagaimana cara kamu memperbaiki tindakan tersebut? Apa yang harus dilakukan? Nah, itu. Anak yang bermasalah diberikan kesempatan untuk menyadari kesalahannya dan memperbaiki perilakunya itu. Untuk bertanggung jawab, memperbaiki tindakan yang sudah salah. Nah, itulah posisi manajer yang paling baik dilakukan. Terus yang kedua, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Adi? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian akan kesenangan, karena mereka bermain lempar-lemparan, mereka merasa senang, tetapi itu salah karena mereka bermain lempar-lemparan kena Ibu Dina. Nah, untuk yang pertanyaan yang ketiga nanti akan Tiang jelaskan karena ini sudah masuk ke materi segitiga restitusi. Nah, kita lanjutkan ke materi yang ke-6, yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, ini salah satu materi yang harus dan wajib ada di kelas. Ini Bapak Ibu nanti siapa tahu setelah tahun mulai besok, gini Bapak Ibu yang belum memiliki kesepakatan kelas bisa membuat kesepakatan kelas bersama murid-muridnya di kelas. Nah, kesepakatan kelas ini sebenarnya ada yang bilang kesepakatan kelas, ada yang bilang keyakinan kelas atau peraturan kelas, tapi itu berbeda. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Beda. Peraturan kan harus dilaksanakan. Kalau keyakinan, mereka harus meyakini dulu. Yakin nggak? Kalau nggak yakin, nggak akan dilaksanakan. Makanya harus ada kesepakatan dulu. Kita membuat kesepakatan kelas dulu di kelas. Setelah itu kita yakini itu, baru kita laksanakan. Sama kayak tadi yang sampaikan memakai helm itu, apakah kamu yakin memakai helm itu membuat kita aman? Ya yakin. Makanya kita lakukan itu. Nah, karena keyakinan kelas itu adalah motivasi intrinsik, motivasi dari diri sendiri untuk melakukan sikap yang baik. Kalau peraturan kan hanya mengikuti saja. Nah, kalau nggak ada peraturan, ya nggak diikuti. Nah, itu yang perbedaannya. Nah, dalam pembuatan keyakinan kelas ada 7 cara. Ya, yang pertama itu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci maupun lebih konkret. Terus yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan universal, pertanyaan umum, pernyataan umum. Ya. Terus yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jangan menggunakan kata-kata negatif. Misalkan, jangan membuang sampah, dilarang merokok, buanglah sampah pada tempatnya. Itu lebih positif. Terus yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak supaya mudah diingat dan diterapkan sehari-harinya. Terus yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang
dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jangan guru saja yang membuat, kan namanya juga keyakinan kelas, kesepakatan kelas, harus kita sama-sama dengan muridnya buat. Yang mana disepakati itu kita laksanakan. Nah, setelah itu biasa meninjau kembali setiap waktu. Apakah perlu direvisi, apakah tindakan itu atau sikap itu sudah dilaksanakan dengan baik, apa belum, kita perbaiki lagi. Nah, coba perhatikan kesepakatan kelas 2 ini, yang mana kira-kira yang benar nih. Nah, dari 2 kesepakatan kelas ini, yang mana namanya keyakinan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam belajar, tertib. Terus kesepakatan kelas yang kedua, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Terus yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman. Yang mana namanya keyakinan kelas. Yang ini, apa yang ini? Ada yang bilang yang ini? Coba kena yang hijau, berapa orang yang pilih yang hijau? Ya, yang ini yang hijau. Angkat tangan yang tinggi. Terus yang putih? Kenapa Dewa, kenapa milih yang putih? Karena itu sifatnya tidak terlalu prinsipil, jadi ada alasan-alasan yang dikemukakan di sana, jadi lebih kompromi di sana alasannya. Alasannya lebih kompromi. Terus yang hijau? Partai saya kenapa milih yang hijau? Karena di sana merupakan suatu kesepakatan yang nanti bisa secara intrinsik bisa mempengaruhi disiplin anak, bukan hanya ekstrinsik saja. Oh, bukan hanya intrinsik saja. Nah, yang benar itu adalah keyakinan kelas yang benar itu adalah yang putih. Kenapa yang putih? Ini kata-katanya lebih perinci. Nah, datang tepat waktu itu apa itu datang tepat waktu? Disiplin. Disiplin itu bukan datang tepat waktu saja. Disiplin itu banyak. Nah, kalau keyakinan kelas itu secara umum dia diyakini oleh semua orang. Bukan cuma di Bali saja, di Jawa pun bisa meyakini itu. Contohnya disiplin. Disiplin itu dirinci lagi. Bisa datang tepat waktu, menggunakan seragam dengan baik, rambutnya juga dirapikan. Nah, itu kesepakatan kelas. Baru dikategorikan nanti jadi disiplin. Makanya ini yang namanya adalah keyakinan kelas. Nah, saling menyayangi. Saling menyayangi kan banyak cara yang bisa dilakukan untuk saling menyayangi. Semua orang percaya dengan saling menyayangi akan menimbulkan kerukunan. Terus semangat belajar. Nah, gimana caranya melakukan memotivasi anak supaya semangat belajar? Banyak cara bisa dilakukan. Nah, makanya yang benar itu adalah ini, yaitu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Melakukan tugas perlu saling menghargai, merasa aman. Ada kelas 5 dan kelas 7. Nah, formatnya bisa beda-beda. Yang penting sudah dilakukan bersama siswa untuk menyepakati apa yang mereka yakini. Ya, itu yang kita terapkan. Nah, selanjutnya
kita coba tes nih. Yang pakai kuisis tadi kan Budi Wahyu pakai kahot, yang pakai kuisis untuk kuis seberapa paham Bapak Ibu tentang keyakinan kelas ini. Saya kirimkan linknya di grup, atau Bapak Ibu bisa buka kuisnya di kuisis ini. Ya sudah, yang kita mulai ya. Sudah. Nggak kelihatan nih? Nggak kelihatan soalnya. Mungkin ada lambat. Sementara Pak Dewanya tingkat pertama ada 5 soal di sana. Nah, yang sudah selesai pada Wasuka dengan pertama. Terus yang kedua Budi Wahyu. Ya, yang kedua dua ya, Pak biasa juga. Yang kedua Pak Oke, terus Yesi. Lalu abonesinya yang peringkat kedua sama Pak Oke. Nah, mungkin kalau pakai kuisis tidak kejar-kejaran, yang penting jawabannya benar, bisa benar. Apapun bisa dipakai. Nah, yang penting Bapak Ibu bisa menggunakan sebagai pembelajaran oleh di kelas. Nih, terima kasih Bapak Ibu untuk kuisisnya yang akhiri. Nih, yang jelas satu itu pada sudah, kedua progresi, yang ketiga Oke. Nah, biasanya kalau murid diajak permainan seperti ini akan senang. Cuman sayangnya harus ada gadget di sekolah. Jika yang sangat riskan sekali. Apalagi murid kita yang banyak, biasanya salah dalam penggunaan. Dan sulit kita mengawasi karena terlalu banyak. Biasanya anak-anak selesai menggunakan ini gadget untuk belajar pasti dipakai untuk main yang lainnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu materinya tentang segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini segitiga restitusi ini untuk menyadarkan murid sebenarnya.
atas kelakuan atau tindakan yang sudah dilakukan. Apakah mereka sadar sudah melakukan kesalahan apa belum? Kalau sudah sadar, bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut? Itu yang terpenting. Bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk memperbaiki kesalahan, menumbuhkan rasa tanggung jawabnya. Itu adalah motivasi intrinsik sesuai dengan posisi 5, posisi kontrol. Yang paling baik itu adalah manajer. Itu bisa dipadukan nanti untuk mengatasi permasalahan yang dilakukan oleh murid. Nah, ini perbedaannya hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Nah, kalau misalkan hukuman itu biasanya kata-katanya masih negatif, selalu menyalahkan murid. Jadi hasilnya adalah negatif juga. Nah, kalau konsekuensi ini sifatnya netral, sesuai dengan tindakan murid. Apapun kesalahannya disesuaikan dengan tindakan murid. Misalkan terlambat saat pelajaran PJOK, konsekuensinya ya lari keliling lapangan 2 kali, kan sesuai. Karena pada saat itu adalah jam PJOK. Kalau misalnya jam kelas disuruh lari kan nggak masuk akal. Nah, terus kalau restitusi itu adalah diberikan kesempatan kepada yang bersalah atau anak-anak yang melakukan tindakan salah untuk memperbaiki kesalahannya, bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan. Itu hasilnya adalah positif. Mereka akan sadar sendirinya tanpa kita perlu marah-marah kepada mereka. Nah, ciri-ciri restitusi itu ada 9 ya. Nah, yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, supaya sadar dirinya. Terus yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakannya. Karakter apa yang ingin ditumbuhkan? Apakah disiplin, tanggung jawab, peduli, atau yang lainnya. Terus yang kedelapan, fokus pada solusi. Dan yang terakhir adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, supaya semua bisa berbuat baik. Nah, ini segitiga restitusi, ada 3 tahap. Nah, yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang bisa dilakukan di sana itu biasanya kita bisa menanyakan, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Terus tahap yang kedua itu adalah validasi kebutuhan. Nah, kamu tentu punya alasan melakukan itu. Ada cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Terus yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini yang terpenting. Makanya kita di kelas itu harus punya keyakinan kelas, yaitu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini sudah pernah yang terapkan sesuai dengan tugas dari program guru penggeraknya juga di kelas. Nah, ini kata-kata yang bisa digunakan dalam menstabilkan identitas. Guru berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga Bapak atau Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini di tahap pertama. Kita stabilkan dulu identitasnya,
supaya dia tidak marah lagi. Baru kita tanya-tanyakan lagi kenapa melakukan itu. Terus yang kedua, validasi kebutuhan. Nah, kata-kata yang bisa digunakan itu, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Nah, banyak kata-kata yang bisa digunakan. Ini salah satunya bisa dipakai. Nah, terus yang tahap yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini tahap terakhir dari segitiga restitusi. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita yang sudah kita sepakati. Terus yang kedua, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas ideal itu seperti apa? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan hal itu? Nah, yang sudah terapkan. Nah, ini contohnya yang sudah terapkan di kelas dengan beberapa siswa yang sering melakukan permasalahan. Yang pertama itu dengan Bawel, yang kedua itu dengan Putri, yang ketiga itu dengan Anjani. Yang paling sering bermasalah kan Anjani. Ya. Dari segitiga restitusi yang diterapkan, semua menyadari apa yang sudah mereka lakukan. Cuman kadang namanya juga anak-anak pasti akan sering mengulanginya lagi. Nah, tetap kita tuntun, kita bimbing terus. Kita terapkan segitiga ini untuk mengatasi permasalahan tersebut, supaya tetap mereka sadar. Tanpa ada paksaan, tanpa ada hukuman, mereka bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Kalau di kelas tinggi mungkin lebih gampang, Kalau di kelas rendah mungkin agak sulit. Ya, karena notabene anak-anaknya kan tidak mengerti kan. Nah, itulah perlu kita bimbing, kita bantu untuk menyadarkan tindakan mereka. Karena segitiga ini yang paling baik diterapkan untuk mengatasi permasalahan yang ada di kelas. Itu yang sudah disampaikan oleh Bapak fasilitatornya juga. Kita harus bisa merubah paradigma pembelajaran saat ini. Jangan lagi ada hukum menghukum. Nah, lebih banyak kita tumbuhkan kesadaran siswa untuk berbuat yang baik dan mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Nah, ini ada kasus lagi satu ya, tentang segitiga restitusi juga. Nah, pagi ini pembelajaran tatap muka terbatas mulai dilakukan di sekolah kami. Anak-anak sudah berdatangan kecuali Randy yang belum kelihatan batang hidungnya. Begitu pelajaran akan dimulai, Randy datang dengan kondisi yang berantakan. Maggie, temannya, bertanya mengapa dia berantakan. Namun Randy malah marah-marah dan menantang temannya itu, hingga terlibat adu mulut. Hampir saja mereka berkelahi. Anak-anak yang takut memanggil saya, yang kebetulan berada di ruang guru. Saya panggil kedua anak itu. Setelah saya tanya, ternyata Randy tidak suka kalau dibilang berantakan dan sering terlambat. Randy tergesa-gesa berangkat ke sekolah hingga hatinya kalut. Nah, kira-kira segitiga restitusi seperti apa yang bisa mengatasi permasalahan yang di atas? Dari 3 tahap itu kira-kira apa yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama menstabilkan identitas.
Kata-kata apa yang harus kita lakukan di sana? Nah, yang bermasalah kan Randy sama Maggie. Bapak juga dulu sering terlambat. Ya. Nah, langkah-langkah segitiga restitusi yang bisa dilakukan seperti ini ya. Menstabilkan identitas yang pertama. Menurut Randy, perbuatan Randy lakukan tadi itu benar atau salah? Nah, bisa kita tanyakan itu dulu kepada Randy. Nah, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Tidak ada di dunia ini orang yang sempurna. Nah, itu tahap yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Nah, baru Randy pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Sekarang ceritakan kepada ibu, apa alasanmu? Terus yang ketiga itu baru menanyakan keyakinan. Nah, kita sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Apa Randy meyakini keyakinan kelas itu? Jika Randy meyakini, maka Randy bersedia memperbaikinya. Jika Randy memperbaikinya, berarti hal ini menunjukkan seperti apa Randy yang sebenarnya. Apa rencana Randy untuk memperbaiki hal ini? Dan bagaimana perasaan Randy setelah melakukan restitusi? Nah, yang terakhir bisa kita tanyakan perasaannya. Kalau setelah mereka memperbaiki kesalahannya, apakah mereka merasa senang, bahagia, atau gimana? Kalau tidak merasa senang, berarti mereka sadar akan kesalahannya dan senang bertanggung jawab memperbaikinya. Nah, itu solusi menggunakan segitiga restitusi yang bisa diterapkan, yang juga sudah pernah coba. Mungkin di antara guru lain nanti siapa tahu punya permasalahan juga di kelas, bisa dicoba. Terutama di kelas tinggi pasti ada aja yang berantem, buat masalah, pasti ada. Silakan coba diterapkan. Apakah berhasil apa tidak? Seperti ini. Tapi dari yang sudah yang terapkan, ketiganya itu semua berhasil. Mereka sadar untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, sekian pemaparan untuk hari ini. Sudah banyak sekali materi yang sudah disampaikan dari Ibu Dewayu dan Tiang juga. Terima kasih pada Bapak Ibu Guru yang sudah bersedia hadir dan mendengarkan penjelasan materi dari modul 1.4. Nah, akhir kata, sebelum saya tutup, jika ada kesalahan kata-kata atau tindakan, mohon dimaafkan. Terima kasih juga Ibu, karena seharusnya saya sudah pindah, masih diberikan kesempatan untuk penjelasan materi di sekolah ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.